Oke, kita lihat ke soal dulu. Di sini kita akan praktekin soal dari UKK sebelumnya, tahun sebelumnya. Ini topologinya kayak gini ya. Ini di internet itu nyambung ke router di port satu. Ingat di port satu sebagai buat ke internet. Terus dari port 2 router dia masuk ke switch di port satu. Oke. Ini kita bakal nyeting di router dulu. Oke. Connect. Kita pertama-tama bakal nyeting address dulu ya, dibuat di router satunya yang buat internet. Nah, ini konfigurasi router router satu. Router terhubung dengan internet statik dengan format IP address. Nah, di sini tuh kita IP address itu secara statik harus nyesuaiin sama modem, sesuaiin dengan ISP. ISP ngasih berapa modemnya. Kebetulan di saya itu ISP-nya ngasih IP 192.168.0.11. Tuh, makanya saya makanya di network yang gitu. No, bisa pakai 11 atau bisa seterusnya sampai 254. Ini saya pakai yang 21 ya, sesuai absen saya. Di atas satu, oke. Apply. Oh, salah. Oke, sorry. 24. Apply. Oke. Ini kita coba dapat internet dulu ya. Lanjut ke DNS. Di DNS kita pakai 888. Apply. Oke. Terus di firewall kita nyalain NAT-nya. Kita ke NAT. Kita ke action. Lalu kita ke masquerade. Masquerade apply. Oke, sudah. Kita lanjut ke root. Kita lanjut ke root. Di root kita destination address-nya 000, gateway-nya 92.168.0.1. Ini kenapa titik 1? Ini gateway yang dikasih sama ISP. Nanti kalian bisa cek kalau semisal di sekolah itu bakal dapat IP dari ISP-nya itu berapa. Tapi secara umum biasanya gateway itu makanya 1 ya. Kita apply. Oke. Dia udah aktif. Aktif static. Kita bakal coba terminal internet ping 8. Oke, sudah dapat internet. Kita coba ke google.com. google.com. Oke, ada. Sip, internet udah dapat. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Itu di ether 2, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99. Ini sebagai berikut. Kita mulai di interface. Kita ke VLAN. Kita tambahin VLAN 1 itu namanya, ke atas kita cek. VLAN 1 itu lab admin, VLAN 2 web jaringan, VLAN 99 manajemen jaringan. Lab admin. Dia VLAN ID-nya 10, ada di ether 2. Oke, kita apply. Kita copy buat bikin baru. Kita tambahin ini lab jaringan. Kita tambahin di VLAN ID-nya 20. Oke, apply. Masih di ether 2 ya. Kita copy lagi buat bikin yang manajemen. Saya lupa. Manajemen jaringan. Me ini cuman ya. VLAN ID-nya dia 99. Masih di ether 2. Oke, kita apply. Sip. Kita cek di interface. Dia masuk di ether 2 semua ya. Oke. Terus selanjutnya kita ke address. Kita tambahin untuk yang 92 168 10 1. Dia ada di admin ya.
Kita lihat di sini lab admin dia 10 ya network addressnya. Atau kita bisa lihat di sini IP addressnya dia 10.128/28 dia guys. Jangan lupa /28. Oke, kita apply. Sudah, kita copy bikin baru. Yang di sini dia 20 untuk lab jaringan. Dia prefixnya /28 juga sama. Oke, kita 28 di lab jaringan, apply. Oke, kita bikin baru. Ini buat di manajemen. Ini kalian IP nya bisa cek di soal 30 untuk manajemen jaringan. Apply. Oke, sudah semua di address. Kita lanjut ke DHCP server. DHCP server kita setup untuk lab admin dulu. Kita set ini, kita lanjut, ini kita lanjut. Nah, di sini kita lihat soal untuk VLAN 10. Karena tadi VLAN 10 itu adalah lab admin yang sedang saya setting. Itu dia DHCP pool dari 3 sampai 10. Maka kita setting di sini 3 sampai 10. Oke, next. Next. Oke. Ini dia merah karena emang belum ada yang terkoneksi sama DHCP-nya. Jadi dia masih merah. Jadi jangan takut salah, oke. Kita lanjut ke lab jaringan. Next. Untuk lab jaringan VLAN 20 masih sama 3 sampai 10. Next. Oke, sudah. Oke. Kita setting apa lagi ya? Address sudah. Kita lanjut ke hotspot ya. Hotspot itu kita nyalain dulu WLAN udah nyala. Terus kita ke wireless. Kita bikin security profile. Kita tambah profile ini bebas ya, namanya apa aja. Misal kata Sandi. Pakai dynamic, modenya dynamic key, pakai WPA2 SK. Oke. Di sini kita tambahin tuh 2 3 4 5 6 7 8 sesuai dengan ada di soal. Di soal ada ketentuan sebagai berikut. Password 1 sampai 8. Oke. Sudah, kita apply. Oke. Kita balik lagi ke interface. Kita ke WLAN. Di general kita ganti jadi ruang tamu. Udah. Kita ke wireless. Kita ganti modenya sebagai AP bridge. Kita ke mikrotik. Nama peserta TKJ Neskar. Oke, kita berarti ini ya, kita Rizky TKJ Neskar. Security profile-nya pakai yang tadi kita buat di security profile. Sudah, kita langsung apply. Oke, sudah. Lanjut, kita bikin VLAN. VLAN udah ya. Sorry, lupa. Hotspot udah. Ntar kita cek dulu apalagi yang belum. Sudah. Oke. Coba kita cek dulu wifi-nya dia udah nyala atau belum. Kita cari. Ternyata udah ada. Rizky TKJ Neskar. Coba. Nah, dia sudah masukin passwordnya 1 sampai 8 tadi. Oke. Lanjut. Saya tadi lupa untuk setting hotspot. Nah, ini dia.
Di hotspot kita masuk ke hotspot setup, kita ke WLAN 1, atau tadi kita udah ganti jadi ruang tamu. Kita next. Oke. Ternyata saya lupa ada nambahin IP address, jangan lupa ya. IP address untuk ruang tamu. Yang ruang tamu dia IP addressnya 192.168.30. Untuk addressnya satu ya, pakai slash 30. Kalau tadi soal dia minta 30. Ruang tamu. Oke, apply. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke hotspot setup, ruang tamu. Nah, perlihat perbedaannya di sini ada local address of networknya sudah terisi secara otomatis. Lanjut address poolnya kita masukin. Oke, sorry, ternyata kita emang bener harus masukin juga di DHCP server. Tambahin juga setup, salah, DHCP setup untuk ruang tamu. Next. Nambahin dari 192.168.30 sampai ke 10. Ini di soal ada, bisa dicek. Dia minta dari 3 sampai 10. Oke. Kita next. Sorry, sepertinya ada yang salah. Kita cari dulu kesalahannya di mana. Oh, 128. Kita 128, guys, salah. Makanya tidak bisa karena tadi dia kekurangan IP, makanya nggak bisa. Oke. DHCP setup ruang tamu. Oke. Untuk network yang dikasih dia dari 3 sampai 92.168.30. Next. Gateway. Oke, ternyata ada yang salah, guys. Kita di address buat yang manajemen jaringan. Nah, ini dia IP-nya sama. Manajemen jaringan itu pakai 99. Pakai 28/28 ya. 128. Jadi untuk setting Mikrotik ini diperlukan ketelitian, teman-teman. Manajemen jaringan oke, udah apply. Sip. Oke, udah. Balik lagi kita lanjut ke hotspot aja langsung ya. Kita ke hotspot setup, ruang tamu, next. Nah, ini sini udah mulai bener ya, karena tadi sebelumnya salah. Saya ngasih IP di manajemen ya. Ini udah bener, kita lanjut. Ini tidak perlu diisi, lanjut. Untuk ini kosongin. Ini lanjut. Nah, DNS server ini di soal tidak disebutkan untuk DNS-nya. Jadi kita isi bebas aja. Misal
rizky.net. Oke, rizky.net. Nah, di sini ada dia meminta sebagai username tamu, passwordnya guys. Kita ganti sebagai tamu dan ya guys. Guys, oke. Oke, sudah selesai. Kita coba hotspotnya. Nah, ini kita masukin 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Oke, kita open browser and connect. Ada DNS-nya rizky.net. Kita coba masuk. Guys. Oke, kita udah login dengan IP-nya nggak muncul ya. Kita coba cek di sini status. Nah, statusnya dia 192.168.30.10 sesuai dengan apa yang kita setting tadi sebelumnya. Kita lanjut setting di switch. Oke teman-teman, kita pindahin kabel dari laptop yang ke router, kita pindahin ke switch. Untuk setting switch ini kita perlu ke control panel dulu teman-teman. Kita kontrol panel, ini cari kabel internet, kabel RJ kalian, kabelan kalian nyoloknya di Ethernet berapa, cari aja. Ini saya kebetulan di Ethernet 4. Kita bikin IP statik dulu 88.2, karena di switchnya itu dia punya IP 88.1 secara defaultnya teman-teman, jadi kita harus nyamain network dulu. Oke, udah. Kita coba nambahin 92168.88.1. Oke, udah masuk teman-teman. Di VLAN switch ini kita setting ada 3, VLAN, VLANs, sama sistem. Kita ke VLAN dulu ya. Ini di soal yang disetting itu di Ether 1 sebagai terang, VLAN 99 10 20, Ether 2 dan 3 sebagai akses VLAN 10, Ether 4 dan 5 sebagai akses di VLAN 20. Kita lihat di sini untuk VLAN, untuk port 1 untagged, only tagged itu sama dengan terang. Nah, di sini dia minta Ether 1 terang, VLAN 99 10 20. Jadi only tagged itu sama dengan terang. Dan terang atau tagged selalu diikuti dengan active missing. Lalu di port 2 kita pakai untagged itu sama dengan akses. Kita masukin 10. Kenapa 10? Karena di port 2 itu dia VLAN 10 sama dengan VLAN yang di port 3 juga. Untagged 10. Untagged selalu diikuti dengan always strip. Untagged sama dengan always strip. Segitu aja teman-teman. Terus di port 4 dan 5 dia pakai VLAN 20. Untuk yang ininya dia masih sama, masih untagged, karena untagged itu sebenarnya akses ya. Bisa kalian lihat di soal nanti, akses. Always strip. Oke. Untuk sementara kita seperti ini dulu. Kita lanjut ke play all dan lanjut ke VLANs. Di VLANs kita tambah pens. Kita masukin dulu VLAN 10. Di VLAN 10 port 1 itu Ether 1 dia terang, VLAN 99 10 dan 20. Active missing itu sama dengan seperti terang atau tape yang sebelumnya saya jelaskan di VLAN sini. Jadi port 1 itu active missing sebagai terang atau tape. Dan di port 2 VLAN 10 itu ada di Ether 2 dan Ether 3. Jadi kita masukkan always strip karena dia itu akses atau untagged. Untuk yang tidak terpakai kita not a member.
Oke, kita tambahin lagi. Lakukan sama dengan di VLAN 20 ini. Untuk port 1 kita masih active missing. Untuk port 2 dan 3 tidak kita pakai. Lalu untuk port 4 dan 5 kita pakai. Semua yang saya lakukan ini ada semuanya di soal, jadi kalian bisa lihat soal untuk memastikan. Untuk port 99 ini, untuk VLAN ID 99 ini dia pakai di port 1 saja. Karena dari soal pun dia hanya ada di port 1 VLAN 99 tuh sebagai active missing, dan sisanya not a member. Oke. Apply all. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke VLAN. Kita enable di VLAN mode-nya. Kita enable semua sampai port 5. Kenapa enable terakhir? Karena ditakutkan hilangnya koneksi dengan switch, jadi kita nggak bisa setting switch lagi. Jadi kita apply terakhir. Kita lanjut ke sistem. Kita buat secara statik, dan dari soal dia minta IP address-nya itu 99.2/30. 99.2. Oke. Sudah, identity bebas kalian mau ubah apa tidak. Kita langsung apply all aja. Kita tunggu sampai dia kehilangan koneksi. Coba kita restart. Nah, dia udah kehilangan koneksi. Kita lanjut ke control panel. Kita ubah yang tadi statik jadi DHCP lagi. Ini saya jangan lupa buat inget-inget lagi topologinya. Untuk router di port 2 itu dia nyolok di switch port 1. Jangan sampai lupa untuk dicolokin. Oke. Kita cek lagi. Nah, dia udah dapat. Ini kebetulan saya nyolok di switch port 2. Dia bakal dapat network IP address di 192.168.10 karena dia dapat di VLAN ID 10. Coba saya pindahkan ke port 4 atau 5. Seharusnya dia bakal dapat IP 20 karena dia menggunakan VLAN ID 20. Identifying. Kemungkinan ada kesalahan di port 4-nya. Kita coba di port 5. Oke, teman-teman, kita sekarang nyoba untuk testing di port 4 atau 5. Kita dapat internet apa enggak. Harusnya dia dapat di yang VLAN 20. Nah, dia dapat 20. Oke, kita udah selesai nyampe di situ aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.